Sejak 10 Juni lalu, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. BBM jenis Pertamax menjadi yang paling tinggi kenaikannya, hingga mencapai 30%. Pertamax dijual Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menegaskan, keputusan menaikkan harga BBM non-subsidi harus dilakukan karena mengacu pada mekanisme pasar. Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Hal senada disampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil mengungkapkan perhitungan kenaikan harga Pertamax atau BBM non-subsidi saat ini sudah dilakukan secara bijak. Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Saat harga Pertamax naik, tren harga minyak dunia dalam sepekan kemarin justru mengalami penurunan. Pada perdagangan 12 Juni 2026, harga Brent crude oil menjadi $87.33 per barel, turun $3.05 atau melemah 3,37% dibanding hari sebelumnya. Harga minyak mentah jatuh ke level terendah sejak awal meletusnya perang AS Israel dengan Iran. Harga minyak dunia turun seiring dengan kemajuan positif dari proses perdamaian di Timur Tengah. Jika harga minyak dunia cenderung menurun, akankah harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax, juga akan segera turun? Kementerian ESDM menegaskan, jika harga minyak dunia turun, maka akan ada penyesuaian harga BBM non-subsidi. Namun penurunannya tidak serta-merta karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa memang harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ini mengikuti fluktuasi atau dinamika harga pasar, harga minyak mentah dunia. Nah, ketika harga minyak mentah dunia turun, saat ini memang paling tinggi ya setelah eskalasi muncul, 7% sudah turunannya dalam seminggu terakhir ini. Namun yang pasti akan terjadi penyesuaian harga BBM Pertamax. Tapi tentunya tidak bisa serta-merta karena memang untuk proses pembelian itu kan memakai harga market rata-rata 1 bulan terakhir. Tapi pasti ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi yang mengikuti mekanisme harga pasar ini juga pasti akan melakukan penyesuaian, akan ada penurunan juga. Kurang lebih dalam jangka waktu berapa lama nih Mbak Anggi akan ada penyesuaian dengan harga minyak dunia lagi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, formula harga BBM ini kan pakai rata-rata harga market 1 bulan terakhir. Jadi paling tidak ya kita mengikuti itu dulu, dan ada banyak faktor juga ya menjadi penentu ketika terjadinya penentuan harga untuk BBM non subsidi. Tidak hanya harga crude atau harga produknya saja, tapi juga ada cost distribusi di situ, cost untuk penyimpanan dan lain-lain. Pengamat ekonomi juga meyakini jika harga minyak dunia turun, harga BBM non subsidi juga akan segera turun. Pada September tahun 2022 lalu, saat harga minyak dunia turun, harga Pertamax juga turun sebulan kemudian. Sebetulnya Pertamina ya secara mekanisme bisnis diperkenankan untuk melakukan penyesuaian harga dari bulan April dan Mei, tetapi memang masih ditahan-tahan. Makanya ketika terjadi kenaikan harga langsung sampai 30%, tentu akan langsung mendapatkan respon yang luar biasa besar dari masyarakat. Dan sebetulnya pengalaman kenaikan harga Pertamax, saya mungkin bisa merefer di tahun 2022, Mbak. Di tahun 2022, waktu itu, Mbak, di bulan September, Pertamina menaikkan harga Pertamax itu dari awalnya 13.000 menjadi 14.500. Ada kenaikan sebesar 11,54%. Nah, di bulan berikutnya, di bulan Oktober, Pertamina menurunkan harga Pertamax turun 4,14% menjadi 13.900. Jadi kalau menurut kacamata saya, dinamika harga BBM non subsidi dari tahun-tahun sebelumnya itu berjalan secara normal. Ya, artinya kalau misalnya ada tren harga minyak dunia akan terus turun, ya tentu publik akan bertanya, harusnya bulan depan itu Pertamina atau badan usaha swasta lain juga pasti akan melakukan penurunan harga BBM non subsidi gitu, Mbak.
Ini momentum bagi Komisi 12 untuk memanggil pemerintah untuk membuka secara terbuka, transparan agar masyarakat tahu formula harga BBM non subsidi dan subsidi. Jangan sampai nanti ya ketika harga BBM Pertamax ini naik dan bahkan kenaikannya belum tentu ini sesuai dengan harga keekonomian, Mbak. Karena masih ada simpang siur. Jangan-jangan ya ada beberapa statement harga keekonomian Pertamax 92 itu sebetulnya di level 20.000 sampai 21.000 rupiah per liter. Artinya Pertamina atau badan usaha masih menanggung selisih antara harga keekonomian dengan harga. Nah, selisihnya ini siapa yang nanggung? Apakah badan usaha atau apakah ke depan negara akan mempertimbangkan menjadikan Pertamax menjadi JBKP? Penugasan seperti halnya Pertalite itu, Mbak. Meski harga BBM non subsidi akan turun seiring turunnya harga minyak dunia, namun untuk kembali ke harga normal $70 per barel seperti dalam asumsi dasar APBN butuh waktu minimal 1 tahun. Minyak dunia yang mulai turun ini adalah sinyal yang sangat baik. Selat Hormuz sudah mulai terbuka secara terbatas untuk beberapa pelayaran, tapi memang belum pulih 100% dan belum kembali ke level normal. Estimasi masih perlu 1 tahun lagi agar harga kembali ke bawah $70. Itu karena ada antrian yang belum selesai, ada backlog, lalu juga ada beberapa sumur minyak yang sempat mati dan perlu hidupkan lagi. Jadi memang perlu waktu untuk semacam restart industrinya itu sendiri. Setelah harga minyak dunia turun, kini publik menanti bagaimana pemerintah dan Pertamina menyikapi situasi ini. Akankah harga Pertamax bisa turun bulan depan? Tim Liputan Kompas TV.